Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bilih sepuh sekalian. Yang kami hormati kepada segenap perangkat desa Makam Desa Makam beserta jajarannya, serta kepada segenap asatidah, ustadz, ustadzah, juga kepada segenap hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta yang kami banggakan adik-adikku, baik yang diwisuda, bukan diwisuda nggih, baik yang khataman maupun yang belum khataman. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi yang mendung ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu agama nopo ilmu dunia, ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas amanah yang diberikan kepada kami, sehingga kami juga bisa bersilaturahmi dengan orang-orang desa Makam. Kita sama-sama orang Purbalingga, wonge dewek, sehingga dengan sedikitnya ilmu yang akan kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmani wa rahimakumullah, siapa di antara jamaah yang di dalam rumahnya sudah memiliki Al-Quran? Coba angkat tangan. Sudah gadek sedoyo nggih? Masya Allah. Ada yang lebih dari satu. Al-Quran yang ada di rumah panjenengan biasanya digunakan untuk apa? Temenan dibaca. Ada di antara kita yang menjadikannya sebagai pajangan, oleh-oleh haji. Asli cetakan Madinah.
dipajang tok wonten teng mriki? Tidak. Ada juga di antara kita yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai mahar. Mahar apa? Pernikahan, mas kawin. Al-Quran dijadikan pajangan dan dijadikan mahar. Boleh napa mboten? Boleh. Tapi ada fungsi lain. Ada napa? Fungsi lain yang lebih utama, yang lebih mulia dibandingkan hanya jadi pajangan atau mahar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nas. Al-Qur'an diturunkan oleh sinten? Oleh Allah sebagai hudan. Hudan niku napa? Petunjuk. Linnas, bagi seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin saja. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan membahas sebuah judul tentang nopo? Keutamaan membangun generasi Quran. Kira-kira siapa yang dimaksud dengan generasi Qurani, Pak Bu? Sinten yang dimaksud dengan generasi Qurani? Apakah anak-anak saja? Apakah pemuda-pemudi saja? Bapak Ibu pengen apa mboten jadi generasi Qurani? Pengen nggih? Wah, wis terlanjur belajar Al-Quran di usia senja sudah terlambat napa dereng? Dereng. Terlambat itu jika kita sudah berada di kuburan. Maka generasi Qurani harus menjadi keinginan kita semuanya, entah ramane, entah biunge, anak-anake, anak tetanggane, semua dari kita harus berusaha menjadi generasi Quran. Ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan generasi Qurani? Coba Pak Bu, generasi Qurani niku sinten? Apakah mereka yang al-hafidh? Al-hafidh niku napa? Hafal 30 juz. Apakah generasi Qurani yang setiap hari membawa Al-Quran di dadanya, tidur pun dibawa? Apakah itu? Belum tentu. Ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Munawi rahimahullah. Sinten namine? Imam
Al-Munawi, bukan An-Nawawi. Ini beda orang. Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan generasi Qur'ani adalah hafadhatul Qur'an al-amiluna bihi. Coba diulang. Hafadhatul Qur'an al-amiluna bihi. Siapa yang bisa menerjemahkan? Kasih hadiah. Monggo. Ini tawadu apa emang nggak ada? Semoga tawadu. Hafadhatul Quran, generasi Qurani adalah mereka yang menjaga Al-Quran. Menjaga apa? Al-Quran. Menjaga Al-Quran maksudnya adalah dia selalu berhubungan dengan Al-Quran, baik membacanya atau menghafalnya, mentadaburinya, dan yang lain sebagainya. Intinya menjaga. Al-amiluna bihi, dan dia mengamalkan isi nopo Al-Quran. Inilah generasi Qurani yang sebenarnya, menjaga Al-Quran dan mengamalkannya. Lantas kenapa kita harus menjadi generasi Qurani? Alasannya kenapa, Bu? Kenapa kok kita harus bersungguh-sungguh dalam mendapatkan kedudukan yang mulia tadi? Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam hadis sahih dari Imam Malik, Imam Baihaqi, dan yang lainnya. Taraktu fikum amraini. Aku niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk kalian dua perkara. Berapa? Dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Tidak akan apa? Tersesat. Tersesat kemana? Tersesat ke jalan yang jauh dari surga. Kita nggak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnah Nabi, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia Al-Quran, baik ustadz-ustadzah yang mengajarkannya atau orang tua yang bisa nekur memotivasi tok, atau anak-anak kita yang belajar, maka yakinlah kita semuanya
sudah berada di jalan yang benar menuju surga. Tersesat sih kepenak nopo mboten? Mboten. Kulo tadi di perjalanan hampir tersesat. Hampir. Tapi sebagai pengalaman untuk kita. Kalau kita tersesat di dunia, masih bisa bertanya kepada siapa? Kalau tersesat jalan, ya kepada orang-orang, nggih. Pak dalan ming tepusing tu ngendi. Tapi kalau sudah tersesat di akhirat, Allah tidak menolong kita, mau kepada siapa lagi? Kita akan meminta pertolongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas sebuah kisah. Sebuah novel kisah. Kisah khataman tahfidz yang pertama kali di muka bumi ini. Kisah novel khataman tahfidz, khataman Al-Quran yang pertama kali ada di muka bumi ini. Kira-kira kapan niku? Kapan? Bukan sekarang ini, bukan. Tepatnya terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zamannya sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau mengirim Abu Musa Al-Asy'ari. Sinten? Abu Musa Al-Asy'ari untuk berdakwah di Basrah. Basrah niku pundi? Pundi Basrah? Basrah itu di Irak. Di mana? Irak kok. Abu Musa ke Irak. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, sahabat yang memiliki suara paling merdu itu Abu Musa Al-Asy'ari. Sinten? Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi nanti kalau ditanya sahabat yang suaranya paling merdu sinten, jawabannya Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti di akhir sesi. Ketika berdakwah di Basrah, muridnya ribuan. Berapa? Ribuan. Tapi yang bisa khatam sampai 30 juz dari ribuan cuma 300 orang. Berapa? 300 orang. Berarti ada seleksi alam. Ada yang keluar karena nggak kuat. Ada yang kerja baik sih mending. Ada yang karena menghafalnya yang kurang. Jadi Bapak Ibu, jika ada sebuah lembaga tahfidz, sudah menjadi sunnatullah bahwa semua anak-anak kita yang berada di dalamnya itu tidak mesti semuanya bisa selesai tepat waktu. Ada yang cepat selesai, ada yang kudu sabar,
Mriki wonten nggih. Karena sudah terjadi dari zaman sinten? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian 300 orang ini dikumpulkan membuat acara seperti kita hari ini. Jadi pas, okay? Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengisi tausiah. Mengisi apa? Tausiah. Ya pas juga kayak gini. Kita akan nukil, kita akan pelajari wasiat Abu Musa al-Asy'ari ketika itu. Beliau mengatakan kepada peserta, kepada muridnya yang bisa khatam. Berapa jumlahnya tadi? 300 orang. Antum qurra'u ahlil balad. Kalian semuanya adalah qurra, adalah ahlu Quran di negara ini. Adalah apa? Ahlu Quran di negara ini. Abu Musa al-Asy'ari memulai tausiah dengan memuji sinten? Peserta khataman. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi seorang pengajar Quran ataupun para orang tua, ketika anak-anak kita sudah bisa hafal 1 surat, 2 surat, biasakan untuk memuji sinten? Teman. Memuji anak-anak kita. Karena apa? Yang namanya anak-anak itu suka dipuji. Ramane biunge juga pada baik nggih, suka pujian. Maka biasakan memuji anak. Berapapun hafalan yang mereka dapat. Ini kalimat pujian, ya, untuk memotivasi sinten? Anak-anak yang bisa menghafal Quran. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Fala yatulanna 'alaikumul amad." Wahai ahlu Quran. Sinten ahlu Quran? Yang menjaga Quran dan mengamalkannya. Jangan biarkan zaman berlalu begitu saja. Apa? Jangan biarkan zaman berlalu begitu saja. Maknanya nopo? Ahlu Quran harus berbeda dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Harus beda dalam masalah apa? Ahlu Quran sholat, ahlu Quran ngaji, ahlu Quran berdakwah di masyarakat. Jadi kalau ada ahlu Quran salate bolong, mriki wonten ngajine ndang-ndongan. Kadang ngaji, kadang ora. Kemudian di masyarakat dia kaku, tidak mudah berbaur. Inilah ahlu Quran yang palsu. Maka ahlu Quran harus berbeda dalam
kebaikan. Yang namanya perbedaan ini biasanya jumlahnya minoritas. Jumlahnya apa? Minoritas. Contoh yang ngaji pada siang hari ini, dari satu desa ini yang ngaji berapa persen? Berapa? 10% ada? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 117. Ayat pinten? 117. Ukuran kebenaran, ukuran kemuliaan itu dinilai dari aspek kualitas, bukan kuantitas. Aspek apa? Kualitas. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, orang sholat melu orang sholat, orang ngaji melu orang ngaji, yudilluka an sabilillah, mereka akan menjauhkanmu dari jalan Allah. Sehingga kalau kita diberi pilihan, milih teman sedikit tapi masuk surga, atau teman banyak tapi masuk neraka, milih yang mana? Pengennya ya banyak masuk surga. Tapi kalau pilihannya cuma dua, lebih baik sedikit tapi masuk surga. Ini wasiat yang kedua. Kemudian wasiat yang ketiga dari Abu Musa Al-Asy'ari. La tafsu qulubakum kama qasat qulubu ahlil kitab. Wasiat yang keberapa? 3. Janganlah hati-hati kalian menjadi keras. Menjadi apa? Keras. Harusnya semakin banyak membaca Al-Quran akan membuat hati semakin bersyukur, semakin lembut, semakin mudah menerima nasihat, semakin mudah nangis. Kapan bapak ibu terakhir kali nangis? Kapan bu, Pak? Ketika utangnya akeh? Masya Allah. Pernah napa mboten nangis ketika diimami, ya, ketika sholat bacaannya bagus, pernah nangis? Atau nangisnya karena kesuwen imamnya? Kesuwen. Kita cek hati-hati kita, karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna." Kalau seandainya hati-hati kita bersih, bersih dari nopo? Dosa, dari kotoran-kotoran penyakit. Contohnya nopo? Iri, dendam, kufur, dan yang lain sebagainya.
Kalau hati kita bersih, ma syabi'at min kalami rabbina, maka kita tidak akan mudah kenyang. Tidak akan apa? Mudah kenyang untuk belajar Al-Quran. Gak ada istilahnya berhenti belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu sampai kapan? Sampai selesai 30 juz, sampai selesai dapat sanad, sampai selesai dapat al-hafidh, boten. Sampai mati harus belajar Al-Quran. Jadi inilah acara khataman di dunia. Masih banyak hal-hal yang menyenangkan kita lihat. Kita masih bisa ketawa ke TV, masih bisa sambil makan. Ada juga bapak-bapak sambil merokok juga ada. Masih enak, ya? Tapi kalau sudah khataman di akhirat, hanya perasaan takut yang kita rasakan. Perasaan harap-harap, cemas yang bisa kita alami. Maka inilah 3 wasiat dari sinten Abu Musa al-Asy'ari mengenai keutamaan membangun generasi Qurani. Ini sangatlah banyak, sangatlah banyak. Kita akan membahas poin yang pertama, generasi Qurani adalah mereka orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang apa? Diprioritaskan. Prioritasin apa? Didahulukan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis hasan gharib dari Imam Tirmidzi. Dengarkan baik-baik. Man syaghalahul Qur'an, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Menyibukkan dengan Al-Quran, caranya adalah membacanya setiap hari, mengamalkannya, mentadaburinya, dan yang lain sebagainya. A'taituhu, maka aku sinten Allah, ya Allah, maka aku, jadi ini hadisnya qudsi, ya, hadisnya qudsi. Maka aku, itu Allah, a'taituhu afdala, aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama, minas sa'ilin, daripada orang-orang yang rutin meminta kepada Allah. Maknanya demikian. Si A, sinten? Si A ini belajar Al-Quran setiap hari, berdoanya jarang, paling doanya ketika antara adzan sama iqamah atau ketika qiyamul lail saja. Si B ini enggak belajar Quran atau kurang belajar Quran, tapi doanya gencar setiap saat. Sebelum aktivitas doa, sedang aktivitas doa, selesai aktivitas doa.
maka Allah akan mengutamakan si A atau si B? Si A. Didahulukan sama Allah itu mulia napa boten? Mulia. Contoh ketika kita sedang ngantri napa? Bantuan. Ada yang ngantri itu sampai 1 kilometer misalkan. Kok tiba-tiba nama kita disebut untuk diawalkan? Untuk apa? Diawalkan. Seneng nopo mboten? Seneng. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, barangnya masih bagus. Ya, barangnya masih bagus. Kalau makanan makanan barangnya masih bagus. Yang kedua, tidak perlu panas-panasan. Tidak perlu desakan. Bali ngumah langsung bisa menikmati. Didahulukan sama manusia saja kita merasa senang, apalagi kalau kita bisa didahulukan oleh Allah. Contohnya apa saja? Yang pertama, ahlu Quran ini adalah orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Menjadi apa? Pemimpin. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang pergi, qadarullah gubernur Mekah, sinten? Gubernur Mekah ini sedang udur, sehingga Makkah nggak ada yang memimpin saat itu. Tidak ada yang memimpin. Harusnya kan kalau ketuanya nggak ada, digantikan sama wakilnya. Tapi ternyata yang menggantikan adalah seorang budak. Seorang apa? Budak. Namanya Ibnu Abza. Sinten? Ibnu Abza. Mengetahui hal tersebut, awalnya Umar itu kaget. Loh, kok bisa budak yang memimpin? Lalu para sahabat menyampaikan alasannya. Innahu alimun bi kitabillah. Sesungguhnya dia, sinten niku dia? Ibnu Abza adalah ahlu Quran. Ahlu Quran. Wa alimun bil faraid. Dan orang yang paling paham faraid. Faraid niku napa? Ilmu waris. Ya, ilmu waris. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman." Tidaklah heran, sesungguhnya Allah telah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran. Diangkat apanya? Derajatnya. Wa yad'u bihi akharina. Dan Allah merendahkan yang lainnya. Yang lainnya niku sinten? Orang-orang yang tidak belajar
Al-Quran. Jadi yang bisa meninggikan derajat dan merendahkan derajat manusia hanya Allah. Allah yang ada di atas langit, ya, yang bisa memuliakan seseorang ataupun merendahkan seseorang. Walaupun satu kampung membenci kita, walaupun satu negara membenci kita, tapi kita berada di jalan Allah, jangan takut. Jangan takut. Selama kita memegang teguh dengan Al-Quran. Inilah keimanan. Inilah keimanan yang harus kita pertahankan. Kemudian pemimpin dalam apa lagi? Dalam sholat. Dalam apa? Sholat. Kata Rasul, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak jadi imam sholat adalah ahlul Quran. Yang paling bagus bacaannya. Kemudian kita juga bisa belajar ketika peristiwa Uhud. Peristiwa apa? Uhud, perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun pinten? Tahun pinten, Bu, Pak? Perang Uhud. Kalau perang Indonesia melawan Jepang tahun pinten? Oh, Masya Allah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Berapa? 3 Hijriah. Sekarang tahun berapa Hijriah? 144. 3 atau 4? 4. Ya, berarti berapa tahun yang lalu? Tahu sakeh. Iya, Masya Allah. Pada saat itu ada 2 orang yang meninggal. 2 orang yang meninggal, mati syahid. Kemudian Rasul menanyakan, ayyuhum aktsaru lil Quran? Siapakah di antara keduanya yang lebih paham Al-Quran? Maka para sahabat menunjuk 1 orang, si A. Kemudian Rasulullah SAW mendahulukan si A untuk dikubur. Mendahulukan si A untuk dikubur. Ini adalah penghormatan terakhir kepada ahlu Quran. Dinomor satukan. Misalkan ada 3 orang yang meninggal. Ninggalnya pada baik, jamnya pada baik, desanya pada baik. Misalkan. Maka kita utamakan yang paling paham Al-Quran. Karena sunnah sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama. Pokoknya ahlu Quran, generasi Qurani, mereka akan diprioritaskan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, baik anak-anaknya maupun orang tuanya ataupun pengajarnya, semuanya dapat kecipratan baiknya. Ya, dapat cipratan baiknya. Maka ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang terakhir, ya, keutamaan yang terakhir, bahwasanya
Al-Quran Al-Quran adalah amal soleh qauliyah yang paling afdol. Apa? Amal soleh qauliyah yang paling afdol. Qauliyah sih apa? Qauliyah ucapan. Kalau amal soleh fi'liyah atau perbuatan, kira-kira apa yang paling afdol? Napa? Yang paling afdol perbuatan sholat. Jadi sholat adalah amal soleh fi'liyah, perbuatan yang paling afdol. Kalau amal soleh qauliyah, perkataan, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Kita akan mempelajari ayat-ayat yang sering kita baca atau sering kita dengarkan, tepatnya di juz 30. Juz 30. Surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Coba siapa di antara wisudawan? Wisudawan ya. Ya wisudawan enggak apa-apa nggih. Santriwan atau santriwati yang bisa membacakan Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Monggo silakan maju ke depan. Pakai hafalan ayat 7 sampai 8. Kalau nggak ada nanti orang tuanya nggak apa-apa. Monggo siapa yang berani? Jadi kita mengajarkan bahwasanya ayat-ayat yang kita baca setiap hari harus kita pahami. Harus kita pahami. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 saja. Ayo sini. Yes. Ayo maju. Ya. Insyaallah. Namanya siapa? Hani. Hani. Kelas berapa? Kelas 6. Insyaallah. Coba dibacakan. 7 sampai 8. Isi yang ada dulu. Tangguh dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya terus. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Benar nggih? Masya Allah. Ya. Dapat hadiah nggih?
hadiahnya lengkap nih. Al-Quran diberi bagi sama makanan. Ya. Sekalian promosi. Oke. Ada yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil, ya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah ampuni dosa kami dan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami tutup dengan membaca doa kabul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.